Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang sholat sunnah rawatib. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti mendapatkan keberkahan dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah rawatib. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini dari aspek pengetahuan adalah diharapkan nanti setelah kalian belajar dapat menjelaskan ketentuan sholat sunnah rawatib. Yang kedua, menyebutkan jenis sholat sunnah rawatib dan bilangan rakaatnya. Yang ketiga, menyebutkan hikmah sholat sunnah rawatib. Adapun tujuan pembelajaran dari aspek keterampilan adalah diharapkan nanti setelah belajar kalian bisa menceritakan pengalaman sholat sunnah rawatib, kemudian mempraktekkan sholat sunnah rawatib. Oke, mari kita belajar tentang sholat sunnah rawatib. Anak-anakku tentu masih ingat saat kalian kelas 1 maupun kelas 2 kita biasa melaksanakan sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat duhur berjamaah. Ada yang ingat? Ya, itu biasa kita lakukan setiap hari ketika kita berjamaah sholat duhur. Ayo, ada yang tahu disebut sholat sunnah apakah sholat sunnah yang kita lakukan itu? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yaitu sholat yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dilakukan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Adapun hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah. Artinya, jika kalian melaksanakan sholat sunnah rawatib, kalian mendapatkan pahala. Akan tetapi jika terpaksa kemudian tidak bisa melaksanakan, tidak berdosa. Sholat sunnah rawatib ada dua. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sholat sunnah ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Berapakah jumlah bilangan sholat sunnah rawatib muakkad? Ada 10 rakaat yang terbagi dalam 2 rakaat sebelum sholat duhur, seperti yang biasa kita lakukan ketika sholat berjamaah duhur di sekolah atau di madrasah. Yang kedua, 2 rakaat setelah sholat duhur. Ini juga biasa kita lakukan ketika bersama-sama berjamaah sholat duhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib kalau kalian mengerjakan sholat maghrib di rumah. Kemudian 2 rakaat setelah sholat isya. Setelah selesai sholat isya melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah, yaitu disebut dengan sholat sunnah rawatib muakkad. Dan yang terakhir 2 rakaat sebelum subuh. 10 rakaat tersebut adalah sholat sunnah rawatib muakkad, artinya sholat sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad? Nah, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad terdiri dari 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Kok
kok sama dengan tadi Pak? Artinya kalau kalian sebelum melaksanakan sholat duhur kalian sholat 4 rakaat. Nah 2 rakaat yang pertama itu disebut sholat sunnah rawatib muakkad, 2 rakaat yang kedua disebut sholat sunnah ghairu muakkad. Yang kedua begitu, kalau kalian setelah melaksanakan sholat duhur berjamaah kemudian melaksanakan 4 rakaat, nah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sholat sunnah setelah sholat fardu duhur, maka yang 2 pertama disebut sholat sunnah rawatib muakkad, 2 yang kedua disebut sunat sunnah ghairu muakkad. Kemudian yang selanjutnya 4 rakaat sebelum asar. Sebelum kalian sholat asar melaksanakan 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Yang terakhir adalah 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah ada 12 rakaat sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah adapun hikmahnya melaksanakan sholat sunnah rawatib, di antaranya adalah yang pertama, menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Jika ternyata sholat fardu kita masih banyak yang kurang sempurna, akan disempurnakan dengan sholat sunnah rawatib, baik muakkad maupun rawatib ghairu muakkad. Yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Tentunya dosa-dosa kecil yang tidak kita sengaja lakukan bisa dihapuskan dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang ketiga, mencegah perbuatan buruk. Yang keempat, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang selanjutnya adalah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, rutin mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, 10 rakaat akan dibangun dalam sehari, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad akan dibangun rumah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di surga. Ini sesuai dengan keterangan yang ada di hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, marilah bersama kita biasakan melaksanakan sholat sunnah rawatib. Terima kasih, bertemu kembali pada pelajaran yang selanjutnya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.